Halo guys, welcome to Kans Gaming ya. Oke guys ya, masih ya di channel gue ya. Dan kita masih akan membahas mengenai seputar Kings Battle ya. Oke, dan kali ini ya, gue tampil dengan akun yang berbeda ya. Kalau mungkin sebelumnya gue selalu tampil dengan akun yang gue mainkan ya, yaitu akun yang saat ini berada di posisi pertama. Oke, kali ini gue bakal memberikan kalian mungkin tips melalui akun yang berbeda yang pastinya dengan tips and trick mungkin yang berbeda juga ya, dan juga mungkin ada beberapa yang gua tampilkan di sini yaitu pengulangan untuk formasi yang sudah pernah gue berikan di channel gue di YouTube ya. Dan melalui akun ini gue pengen berikan pembuktian ke kalian ya, bahwa kalau seandainya trik yang gue share itu berguna juga kalau seandainya kalian mainkan di ranking mungkin bukan di top ranking ya. Jadi semua form yang udah gue kasih ke kalian itu adalah form yang udah gue coba berulang-ulang kali dan itu sangat efektif, baik itu bermain di peringkat atas ataupun di peringkat bawah ya. Oke, jadi harapannya sih untuk kalian yang mungkin mampir ke channel gue, kalian bisa meningkatkan posisi kalian ya di Kings Battle, yang pastinya setelah kalian melihat tutorial yang gue akan sampaikan di video kali ini ya. Oke, dan sebelum gue mulai untuk tutorialnya ya, untuk kalian yang mungkin belum klik like, share, and subscribe-nya untuk channel ini, mohon dibantu guys ya, supaya kalian tetap bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai seputar Kings Battle. Oke, sekilas mengenai akun ini ya. Akun ini adalah akun teman gue yang mungkin ya, dia menggunakan jasa gue juga ya untuk Kings Battle. Dan saat ini posisinya ada di peringkat 60 ya. Di peringkat 60 dari yang sebelumnya itu dia bukan apa-apa, artinya gue joki untuk menyediakan jasa servis untuk akun ini ya, yaitu mulai dari silver 5 dan sekarang sudah di jet 5 ya. Itu gue kerjakan sih mungkin itu udah hanya dalam waktu 2 hari sih, itu pun karena di real life gue itu ya gue ada kesibukan tersendiri, makanya gue bisa selesaikan itu dalam waktu 2 hari, silver 5 ke jet 5 ya. Oke, dan sekilas mengenai winning rate-nya adalah ini ya guys ya. Ini winning rate-nya. Ya, dalam 3 hari gue mainkan, gua naikin winning rate-nya dia ya, dari awalnya tadi mungkin hanya sekitaran 30-40%. Gue counter ya, artinya gue naikin lagi winning rate-nya dia, itu sebesar hampir 78%. Dan ini adalah hasil battle report dari yang gue mainkan. Dan kalau seandainya kalian mau bertanya tentang insignianya ya, insignianya juga sudah pernah gue sampaikan di video gue sebelumnya, bahwa belum ada perubahan ya untuk setiap insignia yang gue tampilkan di tutorial kali ini. Oke, ini sekilas mengenai insignia yang pernah gue sampaikan juga di video gue sebelumnya, artinya belum ada perubahan ya guys ya. Oke, dan sekarang gue akan berikan tips untuk kalian ya, dan sebelum gue berikan tips gue akan sedikit pause untuk video ini supaya nanti gue bisa masuk ke screenshot yang sudah gue siapkan ya. Oke. Oke guys ya, jadi ini adalah hasil screenshot yang udah gue siapkan sebelumnya ya. Oke, jadi di screenshot ini adalah mengenai tips untuk di posisi upper hand ya. Oke, jadi di posisi upper hand ya, gue coba tampilkan ya sedikit yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ya, yang gue pet itu adalah pet by Z. Cuma di sini gue coba bereksperimen dengan mencoba membanet pet kun ya. Kenapa pet kun ya? Jadi gue ingin mencoba bermain dengan dua opsi ya. Jadi kalau seandainya musuhnya itu nggak ngebanet si stun hero, gue tadinya berniat mau bermain dengan stun hero ya. Dan kalau seandainya musuhnya itu dia nggak ngebanet Zisang, atau misalkan musuhnya menggunakan Zisang di awal, biasa ya gue bakal counter itu dengan si Xiaodun. Oke, tapi berhubung musuhnya menggunakan si Lady Zhou ya, jadi otomatis gue harus mengamankan si Xiao Xiao ya di posisi pertama. Jadi supaya si Lady Zhou itu nggak bisa menggunakan serangan yang berulang-ulang ya, karena combo dari si Xiao Xiao plus Lady Zhou itu juga bakalan sangat sakit guys ya, meskipun tanpa disupport oleh Burning Hero ya. Makanya di sini gua amankan dulu untuk Xiao Xiao nya, plus gua pick up Zhou Yu ya. Oke, di sini nanti kalian akan lihat lagi ya pick up hero selanjutnya. Ini adalah pick up hero selanjutnya. Oke, gua pick up female hero ya.
Tujuannya apa? Karena si Lady Zhou ini akan terfokus hitnya itu ke arah si male hero, makanya gue amankan dulu ketiga female hero ini supaya meminimalisir damage yang ditimbulkan oleh si Lady Zhou ya. Oke, jadi tujuan dari form ini sih tadinya itu gue bakal bermain dengan stun hero atau tetap menggunakan counter si Xiaodun plus Huatuo untuk mengcounter Zisang ya. Tapi perbedaannya adalah di sini dia tidak menggunakan Zisang, makanya gue ambil opsi yang kedua ya. Jadi yaitu adalah Xiao Xiao, Zhou Yu, dan nantinya bakal dilanjut dengan ini ya. Nah ini stun hero ya, Wei Yan ya. Jadi si Wei Yan ini sengaja gue taruh di depan si Lady Zhou agar bisa memberikan efek stun kepada si Lady Zhou ya. Oke, dan gue pick up Sui Jing ya sudah pasti ya. Gue taruh di back ya, gue taruh di belakang supaya setelah si Wei Yan melakukan hit ya, itu bisa memberikan support damage terhadap hero yang ada di back row-nya ya. Oke, jadi kenapa gue nggak pick up-nya Chaoren ya, nggak pick up yang lain tapi si Wei Yan ya, supaya si Sui Jing gue di belakang itu bisa hitnya sakit ya. Oke, jadi di sini juga gue melakukan gue ganti ya petnya dari yang tadinya gue gunakan pet Restore Angel ya, gue ganti ke pet Vermilion Thunderfire ya dan Monster Nian. Gue nggak ambil Angel Hero, kenapa? Karena musuh nggak menggunakan Reduce Angel guys ya. Jadi gue nggak bakalan efektif banget kalau gue tetap pick up si pet Dragon, Azure Dragon yang melakukan Restore Angel ya. Oke, dan ini adalah line up terakhir ya. Si Sui Jing gua di counter oleh si Gong Sunjan ya. Tapi itu akan menjadi useless. Kenapa useless ya? Karena sebelum si Gong Sunjan melakukan hit, nanti akan di combine oleh si, akan di support juga si Sui Jing gua dengan si Wang Yuying plus ada si Xiao Xiao ya untuk melakukan remove stun. Oke, dan ini adalah hasil battle reportnya ya. Kemenangan tetap berada di akun ini. Oke, sekarang lanjut ke tips yang selanjutnya ya. Oke, ini adalah formasi di lower hand ya. Pick upnya masih sama seperti yang pernah gue sampaikan di channel gue ya, dengan di video gue yang sebelumnya. Kalau di lower hand itu ini adalah hero favorit yang gue banned ya. Kenapa? Supaya musuh nggak bisa melakukan stun hero, bermain dengan stun hero, karena asli nyebelin banget ya kalau misalkan kita sudah melihat musuh formnya dipenuhi dengan stun hero, dan itu bakal sangat merepotkan banget. Makanya gue bannednya ini ya guys ya. Pick up gue sama ya Lady Zhou. Nah next pick upnya ya musuh pick up Xiao Xiao dan juga Xiaoxu, gue pick upnya si Yuji plus Lady Zen ya. Oke, ini pick up selanjutnya lagi ya, Zouyu, kemudian Cao Cao ya. Kenapa Cao Cao? Supaya bisa melakukan support terhadap si Lady Zen yang mungkin ya akan kehabisan angel setelah dihit oleh si Xiaoxu ya. Oh, jadi setiap pemilihan hero itu kalian harus perhatikan ya, dan harus perhatikan juga support, combo, dan yang lainnya ya, supaya kalian bisa sangat efektif ketika kalian melakukan pick up hero ya. Jangan sampai salah ya guys ya. Oke, ini adalah yang terakhir ya, karena gue melihat musuh sudah pick up Sunja ya, kemudian dan juga sudah ada si Luxun. Jadi pick up terakhir gue adalah Xiaodun ya, supaya bisa melakukan counter terhadap Sunja ya, karena Sunja itu bakal sangat merepotkan banget kalau nggak di counter oleh si Xiaodun guys ya. Kenapa? Karena selain damage-nya sakit ya, Sunjanya juga ada dua ya. Jadi makanya gue pick upnya si Xiaodun ya. Oke, dan ini adalah hasil battle reportnya. Oke, masih di pihak gue juga ya untuk pemenangannya. Oke, dan lanjut ya, ini tutorial terakhir dari gue sebelum nanti gue bakal perlihatkan ke kalian hasil battle reviewnya ya. Oke, ini lower hand lagi ya, cuma pick up yang pertamanya gue sedikit berbeda. Kenapa? Oke, perhatikan di sini ya. Jadi yang pertama tadi ya, gue pick upnya si Lady Zhou. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan ya, perhatikan di sini musuh melakukan banned terhadap si Dark Xiao ya. Jadi kalau misalkan gue di formasi ini gue ambil si Lady Zhou ya, otomatis nanti bisa di counter oleh Dark Xiao ya, dan itu bakal sangat merepotkan banget juga ya guys ya.
Jadi pick up pertama harus disesuaikan dengan tipe Bennett dari hero musuh ya. Kalau musuh Bennettnya Poison Hero ya, tapi masih ada Dark Xiao, Lady Zhou-nya nanti dulu guys ya diambilnya. Tapi setelah kalian lihat si Dark Xiao-nya kena Bennett, maka kalian bisa pick up Lady Zhou terlebih dahulu ya. Oke, Yuji pick up gua, dan nanti musuhnya bakal mengambil apa? Oke, ini musuhnya mengambil Jiaxu plus Lady Zen ya. Oke, dan gue juga pick up Sun Yu, gue pick up, gue taruh di depan, dan si Lady Zhou nya gue taruh di belakang ya. Kenapa? Karena harapannya Sun Yu bisa merimove poison dari Jiaxu ya. Dan nanti gue harus melakukan penaruhan hero Pak Wei di depan ya, supaya bisa mensupport Sun Yu untuk remove poison dari si Jiaxu ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini pick up selanjutnya Cao Cao, Zhang He, musuh pick upnya Zhang Fei Huatuo. Dan ini pick up terakhir gua, double Cao Cao, otomatis akan bisa merestore Angel terus menerus, plus Sun Yu nya bisa nge-remove poison yang ada di front row ya. Dan ini hasil battle reportnya. Oke guys ya, sekarang kita akan masuk ke battle preview yang tadi sudah gue perlihatkan ke kalian, dan nanti kalian akan bisa lihat sendiri ya bagaimana jalannya battle dari form yang sudah gue jelaskan ini. Oke, gue akan sedikit pause video ini dan akan balik ke game ya. Oke guys ya, sekarang kita lihat battle reportnya dari battle yang pertama ya. Di posisi upper hand ya, ini adalah battle previewnya ya. Jadi kalian bisa tahu ya perjalanan battle report dari yang tadi udah gue jelasin di video gue yang sebelumnya ya. Oke, silakan dicek guys ya, silakan kalian analisa sendiri dan lakukan improve terhadap yang gue berikan tips and triknya melalui channel gue ya. Artinya jangan terlalu fokus dari apa yang gue udah kasih ke kalian, tapi harapannya kalian bisa improve dan menemukan trik baru ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian hanya mengcopy paste dari form yang gue mainkan, takutnya nanti kalian akan terfokus kepada satu form aja ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa memiliki banyak opsi, itu akan menjadi lebih baik ya. Jadi ketika kalian di counter oleh musuh yang sudah mungkin tahu dari counter dari formasi ini, kalian bisa melakukan counter balik ya dengan form yang berbeda ya. Oke, ini yang pertama ya. Nanti mungkin di turn kedua akan gue skip battlenya. Oke, di turn kedua ini si Lady Zhou nggak bakalan jalan ya, karena kenapa? Dia akan terkena stun oleh si Wei Yan. Oke, nah ini oke, kalian bisa lihat sendiri ya bagaimana sakitnya damage si Lady Zhou ketika gua itu tadi yang terkena hit hanya dua ya, si Sui Jing sama Zhou Yu. Wei Yan nya invisible ya, tapi damage sakitnya bukan main ya. Itulah kenapa Lady Zhou sangat berbahaya kalau seandainya di formasi kalian itu penuh dengan male hero ya. Oke, mungkin gua akan skip aja ya. Yang jelas nanti kalian bisa lakukan analisa sendiri terhadap battle ini ya. Oke, semua hero nya mati, gua nggak ada yang mati ya hero nya. Oke, kemudian lanjut ke yang kedua ya. Ya, ini lower hand formasi ya, formasi lower hand. Oke, kalian akan lihat juga bagaimana sakitnya Sunce kalau nggak dikontrol oleh si Xiaodun. Bisa-bisa kalau gua nggak counter dengan Xiaodun itu bakal mati kali ya, karena kan damage-nya yang asli super sakit ya kalau sudah disupport oleh si Luxun ya. Karena setelah gua taruh Xiaodun aja gua hampir mati, apalagi gua nggak pakai Xiaodun ya guys ya. Nah, biji gue itu langsung sekarat ya. Oke, ini adalah lower hand formation ya. Jadi kalian bisa mungkin mencontoh dari apa yang udah gue berikan, tapi
harapannya kalian lakukan improve ya, karena kalau misalkan kalian gak improve, takutnya kalau formasi ini sudah ditemukan counternya oleh mereka yang mungkin menemukan trik juga, kalian akan kesulitan ya. Nah, Xiaohudun di sini jadi kartu as gue ya, dan mungkin dia juga adalah hero favorit gue kalau seandainya gue bermain di tipe lower hand ya. Nah, Lady Zhou melakukan hit. Oke, cukup untuk turun keduanya. Sekarang kita akan melihat dari battle report yang terakhir ya. Oke, ini. Nah, 2 kau plus disupport oleh Sun Yu, Yuji, Lady Zhou, dan Zhang He ya. Nah, kau itu imun terhadap Reduce Angel ya. Jadinya itu paling aman banget untuk mengkontrol mereka yang mungkin terfokus kepada Reduce Angel. Oke, silahkan dicek untuk analisa battlenya. Intinya sih kalau misalkan kalian di posisi lower hand, kalau bisa jangan biarkan musuh bermain dengan stun hero ya, karena gue sendiri mengakui gue agak kesulitan ya kalau seandainya sudah bertemu dengan musuh yang bermain dengan tipe stun. Makanya itu kenapa gue coba lakukan eksperimen dengan melakukan banned terhadap stun hero ya, dan hasilnya adalah work banget. Artinya kemenangan gue itu meningkat ya, dan bahkan gue di season kemarin itu sampai di tiring Emperor 1 ya. Oke guys ya, mungkin sebelum gue sudahi untuk video ini ya, tolong bantuannya untuk diklik like, share, and subscribe-nya untuk channel ini supaya kalian tetap bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai seputar King's Battle ya. Oke ya, di turun kedua mungkin mereka akan lenyap ya hero-nya. Dan selamat bermain ya untuk kalian yang mungkin menyukai permainan ini. Terlebih di King's Battle itu adalah satu-satunya tempat dimana kalian bisa bersaing dengan mereka yang mungkin kalau di luar King's Battle itu melakukan top up ya, tapi di King's Battle kalian bermain dengan trik ya. Artinya di sini semua perbedaannya hanya didasarkan kepada keahlian kalian. Oke guys ya, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan di video tutorial kali ini. Selamat bermain dan selamat meningkatkan rank kalian, dan semoga kita berjumpa di top rank ya. Oke, sekian guys, thank you dan selamat bermain. Happy playing guys.